Baik, di sini saya akan membahas materi tentang manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pengertian manusia. Noto Nagoro mendefinisikan manusia sebagai makhluk yang monopluralistik, yang berarti manusia terdiri dari jiwa dan raga, individu dan sosial, berkedudukan sebagai makhluk kodrat sendiri, dan sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Adanya manusia antara tubuh atau jiwa raga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Hakikat manusia yaitu sebagai diri bersifat pribadi atau individu. Selain itu, manusia juga hidupnya selalu berhubungan satu sama lain. Pengertian perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak semua bidang atau cabang ilmu pengetahuan maju dan berkembang sama pesatnya pada setiap kurun waktu dan tempat. Dalam masa belakangan ini, beberapa bidang tampak melaju dengan sangat menonjol dan oleh karena itu berpengaruh besar terhadap manusia dan kehidupannya. Bidang yang dimaksud meliputi yang pertama ilmu-ilmu nuklir, yang kedua ilmu-ilmu kimia, yang ketiga bioteknologi, yang keempat ilmu informasi dan komunikasi, yang kelima ilmu-ilmu antariksa. Pengertian ilmu dan pengetahuan. Dalam bahasa Inggris, kata ilmu sering disejajarkan dengan sciences yang juga serapan dari bahasa Latin scio atau scry, yang berarti pengetahuan dan aktivitas mengetahui. Sebagai sebuah aktivitas mengetahui, maka dirinya membutuhkan proses menerima informasi baik dengan cara mengamati, membaca maupun mendengarkan, juga kegiatan menikmati atau menalar informasi-informasi. Sedangkan pengetahuan dalam bahasa Indonesia maknanya disejajarkan dengan kata knowledge dalam bahasa Inggris. Kata ini sering diartikan sebagai sejumlah informasi yang didapatkan manusia melalui proses pengamatan, pengalaman, dan penalaran. Namun demikian, sebagai informasi yang didapatkan dengan cara mengamati dan menalar, pengetahuan tidak memerlukan sebuah kegiatan meneliti dan mengonfirmasi informasi yang ditemukan. Perjalanan manusia dalam mencari pengetahuan. Yang pertama, penalaran. Ialah sebuah proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir, bukan perasaan, meskipun hati memiliki logika dan penalarannya sendiri. Yang kedua, logika. Jika penalaran adalah suatu proses berpikir yang membuahkan sebuah pengetahuan akan kebenaran, maka logika adalah suatu cara tertentu dalam menarik kesimpulan agar menjadi sebuah konklusi yang sahih atau valid. Cara manusia melihat ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu pengalaman. Pengalaman adalah hal yang sudah biasa dan layak sebagai sumber pengetahuan. Setelah mencoba beberapa jalan untuk berangkat kerja dari rumah, Anda bisa mempelajari jalan yang mana paling singkat dan paling bebas hambatan atau paling nyaman dengan pengalaman pribadi. Yang kedua, ilmu penalaran induktif. Berpikir dari hal yang khusus ke hal yang umum dengan mengandalkan pola dan tren. Yang ketiga, ilmu penalaran deduktif. Berpikir dari hal yang umum ke hal yang khusus dengan mengandalkan fakta dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, ilmu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah secara umum diartikan sebagai sebuah metode untuk meraih pengetahuan ketika peneliti bergerak secara induktif dan observasinya menuju ke hipotesis, dan kemudian secara deduktif dari hipotesis tersebut menuju ke implikasi logis dari hipotesis tersebut. Kategorisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu praktis. Kategori ilmu ini mempelajari hubungan sebab akibat untuk ditetapkan dalam alam nyata dan berpijak pada siklus alam yang berubah secara dinamika dan teratur. Yang kedua, ilmu normatif. Kategori ilmu ini memberi ukuran atau kriteria dan norma-norma. Yang ketiga, ilmu positif. Ilmu ini memberikan ukuran atau norma-norma yang lebih khusus daripada ilmu praktis normatif. Norma yang dikaji adalah bagian membuat suatu tindakan. Yang keempat, ilmu spekulasi ideografis. Kategori ilmu ini tujuannya untuk
menguji kebenaran objek dalam wujud nyata dan ruang serta waktu tertentu. Yang kelima, ilmu spekulasi nomotetis. Tujuan kategori ilmu ini untuk mendapatkan hukum umum atau generalisasi substantif. Yang keenam, ilmu spekulasi teoritis. Kategori ilmu ini bertujuan memahami kausalitas kejadian untuk memperoleh kebenaran dari satu keadaan atau peristiwa tertentu. Jadi kesimpulannya, manusia tidak memiliki dua keliling yang terbatas seperti dunia hewan. Ini disebabkan oleh manusia untuk menangkap suatu yang bernama objek. Manusia memiliki kemampuan untuk mengukur dan memisahkan antara objek dan subjek. Perkembangan ilmu pengetahuan manusia dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman purba, zaman Yunani, zaman pertengahan atau keemasan Islam. Ilmu dan pengetahuan adalah dua konsep yang saling berhubungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar. Pengetahuan adalah kumpulan informasi yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan atau penalaran tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut. Sementara itu, ilmu adalah pengetahuan yang sistematis, teruji, dan didukung oleh pembuktian ilmiah melalui metode seperti observasi, eksperimen, dan analisis. Dalam pandangan filsuf seperti Ibnu Rushd, ilmu menuntut pemahaman mendalam terhadap sebab akibat suatu fenomena, baik yang bersifat empiris maupun transenden. Ilmu berfungsi tidak hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk menjelaskan hubungan sebab akibat secara rasional, sebagai upaya manusia mencari kebenaran. Ilmu memiliki struktur yang lebih terorganisir dibandingkan pengetahuan. Hal ini membuat ilmu menjadi dasar sebagai kemajuan pemikiran manusia.